But my mind can't fit on the sea. Pak Teguh? Pak Teguh sudah masukkah? Sudah, Bu. Ya, Bu Ida. Mana, Pak? Bentar, Pak, saya cari. Udah, lagi cari. Udah, Pak. Nah, itu gitu. Bentar, oke. Oh, Iya. nggak ada ya, Pak, menu co-host-nya. Cuman make a host. Oh, udah ada ya. Oh, ya udah kalau gitu saya. Oh, tapi kan masa nggak bisa sih, Pak? Harusnya bisa kok, Pak. Saya tinggal sebentar. Harusnya kan saya tinggal Iya, saya bisa ternyata. Bisa lulus. Bisa kan, Pak, harusnya? Bisa. Saya bisa share screen ternyata. Bisa kok. Nah, bisa kok. Ya. Oh iya, bisa. Oh ya udah kalau gitu. Oh ya wis, oke. Terima kasih, Bu. Iya.
Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak Heri. Pak Teguh. Ya, udah jam segini tapi kok masih belum banyak ya partisipannya ya. Ini kita ada berapa kelas ya hari ini ya? Ini dosennya ada Pak Thomas. Loh, belum ada yang lain ya Pak Thomas ya? Pak Santoso. Ada Pak Lim, Pak. Oh, ini ada Pak Lim. Oh iya, ada Ya. Pak Lim. Kalau Bu Ida sendiri kelasnya ada juga hari ini, Bu? Ada Ada. psikologi. Oke. Terus Pak Ponco. Pak Ponco ada juga hari ini mestinya ya? Ada, ya. Iya ya, Pak Ponco mestinya ada juga ya? Iya, Kalau ada. teman-teman yang agama lain, Katolik dan Islam belum ada ya? Mes itu adanya Pak John ada nggak ya? Saya nggak bisa diajak ngomong. Sebentar, saya cek ya lagi. Saya nggak bisa akses di agama lain kadang-kadang. Iya ya. Mungkin kita tunggu sebentar lagi mungkin ya. Iya Pak, sebentar aja Pak. Ya. Selamat sore Pak Ponco.
Saya mungkin hanya bisa mengamalkan acara ini. Loh. Oh, Saya melihatnya dari ini aja Pak ya. Oke, makasih Pak Nggak apa-apa. Teguh. iya, iya. Putus-putus tadi Pak Ponco, tapi enggak apa-apa. Nampaknya Pak Ponco ada kegiatan lain nanti ya? Enggak Pak Teguh, kami ada acara di kampus. Jadi saya memontornya dari jauh aja Pak Teguh. Jangan Oh diberi- iya, iya. Jangan Iya, diberi iya Pak. Oke Iya. Pak, makasih. Iya Pak. Enggak masalah Pak. Terima kasih. Ibu Putu belum bergabung ya? Belum kayaknya. Agama Islam nggak ada hari ini ya? Iya, agama Islam ternyata enggak ada. Nggak boleh itu Pak Ponco, pelanggaran itu. Ya. Pak Ponco Yang ngatur nggak boleh. jadwal. Moderator hari ini Pak Ponco. Pak Ponco moderator hari ini. Nggak pernah moderator kok. Ya mungkin kita tunggu 5 menit lagi begitu ya mungkin ya. Setelah itu kita mulai saja sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung. Oh ya. Agama Islam numpuk di hari Rabu kayaknya. Halo Bu Ida, selamat sore Bu Ida. Ya, Apa kabar? Pak. Oke, baik. Background-nya Bu Ida mantap ini. Gimana nih Bu? Itu di Trowulan Mojokerto, Pak. Oh, yang Big Buddha itu ya? Buddha tidur itu Yang ya? Mahawihara Mojopahit Trowulan. Yang depannya ini loh, museum. Bejijong ya? Bejijong kan? Iya, iya. Di belakangnya Bu Ida tambah keren ya? Apa itu, Pak? Di belakangnya Bu Ida lebih keren ya, Mas. Lebih berantakan dia, Pak. Ya, di sana kayaknya biasa aja ya.
Oh, ada. Oh, kita mulai aja gimana Pak Teguh? Masih nunggu ya? Bentar lagi ya? Iya, enggak apa-apa. Kita sambil mulai juga enggak apa-apa. Oke. Kemarin saya sudah moderatornya apa? Ibu Bapak yang lain yang mau jadi moderator hari ini, Pak Lim mungkin belum pernah jadi moderator, mungkin Pak tertarik atau? Ya, monggo Pak Lim. Sekali-sekali jadi moderator ya. Saya setuju, Pak Lim belum pernah soalnya. Iya. Ya, tapi belum pengalaman, Pak. Belum pernah. Oh, enggak apa-apa. Semua juga belum pengalaman, Pak. Tapi Biar terserah Pak Lim pengalaman. kalau karena juga aneh ya. Semester lalu sudah ikut kan ya Pak Lim, beberapa kali ikut ya? Iya, sudah. Nanti yang ke video itu yang muter siapa, Pak? Saya. Bu Ida Bu yang Ida. jadi ini hostnya. Jadi Saya cuma melempar sana melempar sini. Jangan lempar-lempar Pak, nanti pecah semua gelasnya di rumah. Ya. Dan juga jadi ini narasumber untuk agama Konghucu juga Pak. Oh iya, ya. Gimana Ya, Pak Lim bersedia atau? Ya saya coba nggak Pak. Nanti. Oh ya. Terima kasih banyak Pak Lim. Terima kasih banyak Pak Lim. Ya sama-sama. Berarti saya yang mulai Pak ya. Iya. Ya, selamat sore adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan Bapak Ibu dosen semua. Pada dialog lintas agama kali ini, seperti biasa kita buka dulu dengan doa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mungkin dialog lintas agama ini temanya tentang agama dan pandemi ya. Jadi kita nanti akan melihat video ya, kita langsung melihat video pengantar dulu, nanti mungkin Bapak Ibu dosen bisa memberikan komentar secara bergiliran. Terus nanti kita akan buka sesi diskusi. Biasanya tata caranya seperti itu. Mungkin berarti kita langsung buka videonya. Bu Perkenalan Ida. dulu Pak San. Perkenalan dulu. Ya. Mungkin yang belum tahu, di sini ada dosen agama Kristen ya Pak Thomas ya. Terus ada Pak Teguh juga. Ya, terus ada dosen agama Buddha, Ibu Ida. Lalu ada Ketua MKU Pak Heri. Ya. Lalu ada siapa lagi ya? Sudah. Agama Hindu. Hindu nggak ada. Saya sendiri ya, mungkin saya dosen agama Gongcu. Ada lagi kira-kira siapa ya yang belum? Agama Hindu, Bu Putu, Pak, sudah dikenalkan. Ada Pak Ponco Pak. Oh ya Pak Ponco ya, Pak Ponco, maaf Pak Ponco ketinggalan. Pak Ponco, ya Pak Ponco, itu dosen agama Kristen juga. Ya, Hindu ada apa enggak nih Pak? Ada Bu Putu. Hindu ada Ibu Putu ya. Oh, ada Bu Putu ya, oke. Halo Ini Bu Putu. Bu Putu sudah ya? Belum. Ya. Oh ini sudah. Oh ya ini Ibu Putu. Selamat sore Ibu. Ya. Jadi ada berapa yang enggak ada hari ini agama Islam ya, sama Katolik ya. Jadi ini cuman ada
3 ya. Kristen, Buddha, empat agama ya. Ya, kalau begitu kita langsung ya Bu, putar videonya. Oh ya, baik. Ya, mungkin nanti bisa. Sorry. Assalamualaikum Abiku. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita siap-siap jarak jauh ya, karena kan lagi di rumah aja. Nana mau tanya Abi soal corona. Sebagian kalangan menyebarkan informasi dan bilang virus corona ini tentara Allah yang sengaja diturunkan untuk menghukum manusia. Gimana Abiku? Iya, Nan, memang terlalu banyak nih berita, tulisan dan sebagainya yang simpang siur, ada yang tidak bertanggung jawab dan ada juga yang memang ada kebenarannya. Dalam konteks menanggapi bencana corona ini, Abi tidak sependapat dengan mereka yang berkata ini adalah siksa Allah. Karena ini melanda dunia mengenai orang-orang baik dan orang-orang yang tidak berdosa. Apakah mereka itu disiksa juga? Abi lebih senang untuk menyatakan bahwa ini adalah bencana yang merupakan ujian dan peringatan dari Allah untuk umat manusia yang dewasa ini seringkali angkuh dan merasa diri mampu melakukan segala sesuatu. Memang di dalam Al-Quran suratul Anfal Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hati-hatilah datangnya suatu bencana, ujian yang bisa menimpa bukan hanya orang-orang yang durhaka dan berzalim di antara kamu. Jadi ini bencana berupa ujian. Memang kita juga harus sadar bahwa orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang wafat karena bencana ini, itu akan mendapat nikmat dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis, Nabi menyatakan bahwa mereka yang wafat karena ta'un, suatu penyakit yang mewabah pada masa Nabi, atau sahabat-sahabat Nabi, mereka yang wafat itu dinilai sebagai syahid. Tentu saja syahidnya tidak sama dengan mereka yang gugur dalam peperangan membela kebenaran. Tapi syahidnya ini dinamai syahidul akhirah. Jadi mereka tetap dimandikan, disalatkan, dikafankan. Berbeda dengan yang gugur di jalan Allah, tidak dikafankan, tidak dimandikan, dan seterusnya. Tetapi ganjaran yang diperolehnya dari Allah karena kematiannya akibat virus ini itu serupa dengan ganjaran orang-orang yang meninggal di medan perang. Ya, selanjutnya kita bisa berkata begini, bahwa virus-virus itu sebenarnya dapat juga dinamai sebagai setan-setan. Karena itu Abi juga tidak sependapat dengan mereka yang menamai virus-virus itu sebagai tentara-tentara Allah. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi, kita menemukan bahwa penyakit diakibatkan oleh setan. Mari kita baca ayat Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Ayyub yang menyatakan, Massaniyat syaitanu binusbin wa'adab. Setan telah menimpa aku dengan penyakit yang melelahkan dan menyiksa. Dia namai penyakit itu disebabkan oleh setan, atau dengan kata lain virus-virus. Nabi juga mengisyaratkan bahwa virus-virus ta'un itu adalah
ulah setan, ulah jin, dan kita ketahui bahwa jin adalah sesuatu yang tersembunyi. Salah satu di antaranya adalah virus-virus itu. Demikian banyak ulama mengartikan makna jin, dan karena itu kalau dia setan, kita harus musuhi, kita harus hindari, dan kita harus perangi. Ya, terima kasih Ibu Ida tayangannya. Adik-adik sekalian, kita tadi sudah melihat videonya Mbak Natswa ya, Mbak Natswa dengan papannya Profesor Dr. Quraish Shihab. Ya, beliau menjelaskan bagaimana konsep tentang dari agama Islam terhadap pandemi ya. Tapi sayangnya di sini hari ini pas dosen-dosen Islam, Bapak dosen Islam tidak ada di sini. Mungkin mereka yang pakar-pakarnya bisa menjelaskan ya, tentang konsepnya ini lebih detail lagi. Tapi mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen dari Kristen, Buddha, ya, Hindu, Konghucu, dan nanti mungkin kita bisa sharing ya bagaimana sikap mental kita ya, sikap spiritual kita menghadapi pandemi ini ya. Jadi kita kan di masa pandemi ini kita perlu spiritual yang kuat ya, bagaimana kita membangun diri kita supaya tidak stres, terus kita bisa membantu tetap membantu secara sosial kepada masyarakat gitu ya. Kita bisa berperan serta ikut membasmi pandemi ini gitu ya. Jadi sikap-sikap mental spiritual itu mungkin harus kita bangun dan mungkin kita bisa sharingkan di sini. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan komentar terlebih dahulu. Mungkin siapa? Saya urutkan abjad atau mungkin Pak siapa? Pak Teguh atau Pak Thomas mungkin yang dari Kristen dulu aja. Hari ini narasumber dari pengampu mata agama Kristen Pak Teguh, Pak. Jadi persilakan Pak Teguh. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Lin dan Pak Thomas. Ya, kemarin saya moderator soalnya Pak, jadi Pak Thomas sudah jadi narasumber kemarin, hari ini gantian. Saya akan sharing sedikit tentang bagaimana perspektif agama Kristen Protestan terhadap pandemi. Dan tentunya nanti teman-teman akan bisa lihat bahwa ada beberapa poin yang agak mirip sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab tadi dari perspektif agama Islam. Saya share screen dulu sedikit. Saya cuma singkat aja kok, tidak akan berpanjang-panjang. Ini cuma gambar-gambar aja yang saya tunjukkan. Silakan. Bisa terlihat ya. Nah ini agama Kristen pandemi. Ada sebuah kutipan yang mengatakan there is a theology accompanying every plague. Because there is a very human need to make sense of such colossal suffering. Ada sebuah teologi yang menemani, mendampingi setiap wabah. Karena ada kebutuhan yang sangat manusiawi untuk bisa mengerti, memasuk akalkan gitu ya, penderitaan yang begitu besar dialami oleh begitu banyak orang. Jadi memang teologi dan penderitaan termasuk dalam pandemi ini adalah hal yang seringkali tidak bisa dipisahkan gitu ya. Perspektif agama Kristen di dalam memaknai wabah ada beberapa. Yang pertama ada orang-orang Kristen yang memaknai bencana dan wabah adalah hukuman Tuhan bagi pendosa. Ini posisi yang tadi juga ada di antara ini ya, kalangan Muslim, tapi ditolak oleh Bapak Quraish Shihab tadi. Ada beberapa bukan datang dari ini ya,
sesuatu yang tidak ada. Pemaknaan ini muncul dari contoh-contoh yang memang ada di Alkitab, di kitab sucinya orang Kristen. Misalnya air bah, gitu ya, bencana air bah di kisah Nabi Nuh, atau juga penghukuman yang Tuhan berikan kepada kota Sodom dan Gomora, gitu ya. Atau yang lebih spesifik melibatkan wabah ada di Mesir, gitu ya, ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, kemudian Tuhan mengirimkan 10 tulah di Mesir, dan di abad pertengahan di zaman gereja ada juga yang namanya Black Plague, salah satu wabah, bukan salah satu wabah yang terbesar yang menelan korban jiwa paling besar ya, wabah pes kalau dalam bahasa Indonesia, yang menerpa hampir seluruh Eropa di abad ke-13 itu kan di zaman gereja berkuasa di sana. Jadi dan memang salah satu penjelasan gereja adalah itu ada hukuman, gitu ya, hukuman Tuhan. Di masa modern wabah HIV/AIDS misalnya cukup banyak pemuka-pemuka agama Kristen di dunia yang memaknai HIV/AIDS sebagai hukuman Tuhan bagi pendosa, gitu ya. Jadi masuk akal kemudian ketika pandemi COVID-19 ini datang dan kemudian dimaknai sebagai hukuman. Nah, yang kedua adalah ujian dari Tuhan. Ini yang tadi dijelaskan oleh Bapak Quraisy ya. Ini kalau dari Alkitab ini seringkali dikaitkan dengan kisah Ayub. Di agama Islam juga ada Nabi Ayub, gitu ya, yang ceritanya mendapatkan ujian dari Tuhan lewat bencana, gitu ya, anaknya meninggal, kemudian dia terkena penyakit, ya. Jadi itu yang pada akhirnya lewat perenungan dia, lewat perdebatan dengan sahabat-sahabatnya, kemudian dia menyadari bahwa tidak ada yang salah dari yang dia lakukan selama ini hanyalah ujian dari Tuhan. Jadi bukan hukuman, tapi ujian dari Tuhan untuk ini ilustrasinya, ujian dari Tuhan untuk keimanannya. Apakah di masa pandemi ini teman-teman menjadi semakin mendekatkan diri pada Tuhan, ataukah semakin malas karena ibadah harus tidak bisa ketemu teman-teman, tidak bisa datang ke gereja, tapi harus lewat online saja. Ini sebuah ujian untuk kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Perspektif yang lain, yang ketiga adalah a chance to confront truth, kesempatan untuk menyadari, menjumpai, mempertanyakan kebenaran ilahi. A humbling reminder that we are not in control. Sebuah kenyataan yang begitu kuat yang menyadarkan kita bahwa kita manusia adalah makhluk yang tidak berdaya sebenarnya, tidak berdaya di hadapan Tuhan alam semesta ini. Sering juga kemudian ini memunculkan kembali kebenaran-kebenaran atau dilema-dilema teologis klasik, seperti bagaimana Tuhan yang maha baik itu, bagaimana kita bisa mendamaikan realita bahwa Tuhan itu maha baik dengan kenyataan penderitaan yang dialami oleh manusia yang begitu banyak di masa pandemi ini, gitu ya. Jadi menyadari, berjumpa, mempertanyakan kembali kebenaran-kebenaran ilahi yang mungkin kita lupa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah moment for transformation, panggilan untuk berubah. Wabah menunjukkan berhala-berhala kita. Ada salah seorang teolog Kristen yang mengatakan itu. Idol of security, kita telah memuja rasa aman, kita memuja kemakmuran, kita memuja kesehatan, itu ya. Dan kita lupa bahwa sebenarnya kita harus seharusnya hanyalah menyembah Tuhan itu sendiri. Sehingga wabah ini menjadi kesempatan untuk kita mengalami perubahan, mengalami transformasi. Atau kalau dalam bahasa Latinnya, Ecclesia Semper Reformanda, gereja Kristen adalah gereja yang terus-menerus direformasi, gitu ya. Ini dipopulerkan oleh Karl Barth, ya, walaupun ini sudah dicetuskan oleh teolog-teolog di masa-masa yang jauh sebelumnya. Saya berikan sedikit contoh, yaitu contoh reformasi Protestan. Ketika Martin Luther, bapak reformasi Protestan, itu yang keluar dari gereja Katolik kemudian menjadi gereja Protestan, ini kan Martin Luther ini ya pemimpinnya itu ya. Dia hidup di zaman di mana Black Plague itu masih terasa, itu ya. 100-200 tahun setelahnya itu memang
diceritakan anggota keluarga Martin Luther juga cukup banyak kerabatnya yang meninggal karena wabah pes tadi itu. Dan kemudian di sana kemudian reformasi Luther menjadi populer karena umat sudah cukup jengah gitu ya dengan korupsi, dengan ketidakmampuan gereja untuk menjelaskan dan memberikan kesembuhan seperti yang dijanjikan bagi wabah ini. Dan kemudian momennya terjadi dan Martin Luther pun mencetuskan reformasi yang kemudian menjadi salah satu bagian terpenting di dalam sejarah gereja Kristen Protestan. Sehingga wabah, bencana, itu menjadi sebuah momen untuk kita mengingat akan, untuk kita menyadari bahwa apa yang harus kita ubah dari cara kita berteologi, dari cara kita hidup, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah pembaharuan apa yang seharusnya kita lakukan atau dunia kita lakukan setelah wabah ini, gitu ya. Ini adalah foto yang lagi populer di media beberapa hari ini ya. Ini foto di Wuhan, tempat di mana virus ini diyakini pertama kali terjadi outbreak, dan ini foto di bulan Agustus 2020. Sementara foto saya yang pertama tadi adalah Wuhan di bulan Februari, gitu ya. Pertanyaan adalah, inikah kondisi apa yang ingin kita, apakah kita akan kembali kondisi yang sama? Kondisi di mana konsumerisme itu menjadi cara hidup yang diterima, gitu ya. Ataukah atau pengabaian terhadap perusakan lingkungan hidup, gitu ya, yang kemudian kita rindukan untuk kita kembali. Saya rasa tinggal di dalam masa lockdown ini bagi orang Kristen seharusnya menjadi sebuah momen refleksi bahwa kita membutuhkan teologi yang lebih menyadari, gitu ya, akan kondisi yang mungkin seharusnya kita ubah sebelum kita pandemi, tapi kemudian kita menjadi lupa, gitu ya. Ini terakhir dari saya, sebuah statement dari seorang aktivis lingkungan muda, Greta Thunberg. There is a lot of talk about returning to normal after the COVID-19 outbreak, but normal was a crisis. Ini maksudnya adalah krisis lingkungan hidup tentunya ya. Seperti yang kita lihat juga, wabah pandemi ini membuktikan bahwa ketika manusia ini kemudian membatasi dirinya, alam kemudian memulihkan dirinya. Nah, ini yang saya rasa mungkin reformasi teologi yang kita refleksikan dari sisi perspektif agama Kristen Protestan. Itu aja dari saya, mungkin saya agak terlalu panjang ini ya. Mohon maaf Pak Lim. Terima kasih. Ya, penjelasannya sistematis ya. Mungkin adik-adik mahasiswa nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan dicatat dulu, tapi belum diskusi sekarang. Tapi jadi kalau saya tadi mendengar intinya refleksi diri ya. Jadi di era pandemi ini kita bisa menjadikan ini sebuah momen untuk refleksi diri. Mungkin ataukah Pak Thomas mau menambahkan atau tidak? Kalau begitu kita mungkin gantian mendengarkan konsep atau perspektif mungkin dari Ibu Ida ya, dosen agama Buddha ya, mungkin kita dengarkan sama-sama bagaimana sih perspektif dari agama Buddha dalam menghadapi pandemi ini. Silakan Ibu Ida. Ya. Ya, baik. Terima kasih semuanya, selamat sore para dosen, para mahasiswa. Terima kasih, salam Dharma dari saya, Namo Buddhaya semuanya, dan salam sejahtera untuk semuanya. Ya, hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana pandangan Buddhis mengenai agama dan bencana. Ya, jadi di Buddha, di Anguttara Nikaya 5, 130 di Vyasana Sutta, Buddha menjelaskan kepada kita bahwa
ada 5 bencana gitu ya, ada 5 bencana. Para biku ada 5 bencana. Jadi bencana itu apa saja sih sebenarnya? Ada bencana kita kehilangan sanak saudara. Ada bencana karena kita kehilangan kekayaan. Ada bencana yang disebabkan karena penyakit. Kemudian ada bencana yang sehubungan dengan kehilangan perilaku bermoral. Dan yang terakhir adalah sehubungan dengan kehilangan pandangan benar. Nah, karena kami meyakini adanya kelahiran kembali, di situ Buddha menjelaskan bahwa sebenarnya bukan karena bencana yang disebabkan oleh kehilangan sanak saudara atau kehilangan kekayaan, atau yang disebabkan oleh penyakit orang itu menyebabkan seseorang itu lahir di alam rendah atau neraka. Nah, tapi di sini Buddha mengatakan bahwa bencana yang berhubungan dengan kehilangan perilaku bermoral dan berhubungan dengan kehilangan pandangan-pandangan benar itulah yang sebenarnya itu penyebab kita bisa terlahir di alam rendah, di alam neraka. Nah, di sini dalam konteks ini artinya ketika kita menerima bencana ini sebenarnya Buddha mengajarkan kepada manusia untuk kita tuh melihat lebih ke dalam pada diri kita sebelum kita mencoba untuk menyalahkan pihak-pihak lain yang mungkin menyebabkan terjadinya bencana atau yang tidak bertanggung jawab lah segala macam. Tapi justru kita melihat apa sih yang sudah kita lakukan ini gitu. Apa yang sudah kita lakukan sehingga bencana ini mungkin bisa terjadi. Karena kami di Buddhis meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, di alam semesta ini semuanya memiliki ketergantungan. Jadi memiliki yang namanya connection, interdependensi. Jadi semuanya ini saling kait-mengkait. Dan di alam semesta ini berlaku 5 hukum alam, yaitu ada hukum-hukum yang berhubungan dengan fenomena anorganik yang mengatur tentang cuaca, musim, kemudian pergantian musim, pergantian cuaca, ada panas, ada dingin dan sebagainya. Kemudian ada hukum tentang pertumbuhan atau fenomena organik. Jadi hukum-hukum biologis tentang tumbuh kembang, bagaimana seorang makhluk itu bisa tumbuh. Ada itu di hukum Bijanyama. Kemudian yang paling juga sering kita mungkin mendengar adalah hukum karma. Jadi hukum sebab akibat yang ini menjadi satu hukum perbuatan yang kita mungkin paling sering mendengar ya. Dan ada juga hukum-hukum yang berhubungan dengan hukum psikologis. Jadi mencakup semua proses kerja pikiran dari manusia. Kemudian ada yang namanya Dhamma-niyama. Dhamma-niyama ini adalah sebuah hukum kebenaran di mana hukum ini mengajarkan semua fenomena ini saling keterkaitan dan ini hukum-hukum ini berlangsung apa adanya gitu ya, berlangsung apa adanya dan berlangsung kait-mengkait dan mereka memiliki hukum-hukum ini memiliki ciri khas masing-masing. Jadi cara bekerjanya memiliki ciri khas masing-masing dan mereka saling kait-mengkait. Nah, apa hubungannya dengan pandemi ini? Nah, setiap misalnya kayak virus COVID ini. Virus COVID ini sebenarnya dari dulu pun itu pasti ada virus ya. Entah itu virus apa, mungkin namanya berbeda-beda. Namun namanya virus itu masih mengalami perkembangan. Nah, virus ini tergolong di dalam Bijanyama. Nah, virus-virus ini berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dan itu dipengaruhi juga oleh misalnya perkembangan, dipengaruhi juga cara hidupnya dan cara-cara berkembangnya juga karena ada pengaruh dari hukum-hukum dari utu niyama yang berkembang apa adanya juga. Nah, sehingga bisa jadi virus-virus itu berkembang semakin lama semakin kompleks dan akhirnya itu juga terkait juga dengan yang namanya kita semua. Jadi terkait dengan perbuatannya kita. Jadi artinya kita merasakan dampak dari akibat dari virus-virus ini yang berkembang. Dan ketika kita merespon bagaimana kita merespon terhadap perkembangan ini pun itu akan menambah kekuatan ataupun melemahkan kekuatan dari proses ini tadi. Ya, jadi ini semua saling kait-mengkait. Oleh karena itu di sini penting bagi umat Buddha ketika melihat
melihat ada satu fenomena yang seperti ini, sebenarnya karena bencana ini muncul, pasti ada hal-hal yang perlu mengalami perubahan, dan pastinya semua ini akan mengalami yang namanya mencari keseimbangan. Nah, oleh karena itu kita sebagai makhluk yang juga merupakan bagian dari alam semesta, marilah kita sebenarnya kita mulai menjaga, kita jadi artinya mulai sadar terhadap apa yang kita lakukan di muka bumi ini, kemudian kita menjaga keseimbangannya, agar bumi ini juga bisa tumbuh dengan baik, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita juga bisa tumbuh dengan baik, dan ini bisa bersinergi dengan baik. Dan salah satunya juga kalau kita saat ini menghadapi pandemi ini, kepatuhan kita terhadap semua prosedur yang mungkin akan mempercepat pandemi ini berlalu, itu juga akan bisa mensupport pandemi ini bisa teratasi dengan baik. Itu pandangan dari agama Buddha. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ida. Ya, ini penjelasannya panjang lebar ya. Tapi saya menangkapnya yang terakhir tadi ada bicara tentang hukum dan keseimbangan gitu ya. Mungkin nanti hampir mirip-mirip dengan konsepnya agama Gongju, tapi nanti saya ceritakan nanti aja di akhir. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, mungkin kita bisa mendengarkan berbagai konsep ini ya dari agama lain, walaupun itu berbeda dengan agama kita, itu akan menambah kasanah kita, menambah wawasan kita, menguatkan. Kadang kita bisa belajar dari orang lain dan itu menguatkan iman kita ya. Jadi kita membuka hati, membuka pikiran, kita di sini diskusi, saling sharing. Ya. Mungkin setelah agama Buddha, mungkin gilirannya Ibu Putu dari agama Hindu bisa di-sharingkan pandangan pandemi dan agama dari perspektif agama Hindu. Silakan Ibu Putu. Ibu Putu. Mana ya? Apa live ya? Bentar. Nggak muncul ya. Ibu Putu. Namanya Ibu Putu, silakan sharing. Ada trouble? Kayaknya nggak di sini mungkin. Putus kali ya. Nggak ada ya di sini ya. Dilanjutkan Bapak dulu aja. Kalau begitu mungkin saya lengkapi ya. Saya lengkapi dulu dengan yang perspektifnya Konghucu sambil menunggu Ibu Putu join lagi. Saya mungkin menceritakan dari perspektif agama Konghucu bagaimana kita menghadapi pandemi ya. Mungkin saya ceritakan sedikit, karena agama Konghucu ini mungkin dari adik-adik sekalian ini jarang dengar ya apa itu ajaran agama Konghucu. Jadi saya beri gambaran sedikit. Di dalam agama Konghucu itu Tuhan ya diceritakan Tuhan ya konsepnya ya Tuhan itu punya 4 sifat kuasa Tuhan. Jadi Tuhan itu punya super power, maha super power. Yang pertama yaitu causa prima, sifat Tuhan yang pertama itu causa prima. Terus yang kedua adalah maha mengendalikan, maha menembusi. Jadi Tuhan itu mengendalikan alam semesta ini. Beliau punya kekuatan yang sangat-sangat maha untuk mengendalikan alam semesta ini. Lalu yang ketiga ada
kekuatan Tuhan yang ketiga itu Maha Pemerkah, yang keempat itu Maha Kokoh hukumnya. Jadi Tuhan itu punya kekuatan ya yang mengatur alam semesta itu. Tuhan itu punya hukum yang mengatur alam semesta itu. Jadi hukum itu apa ya, hukum itu ya keseimbangan itu, keharmonisan kalau di dalam agama Konghucu. Jadi kadang manusia itu terlalu ego ya, egonya terlalu banyak atau mungkin keinginannya terlalu banyak. Jadi manusia itu keluar dari keharmonisan, dari hukum-hukum Tuhan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi pandemi ini sebagai tanda gitu ya, kalau keharmonisan ini terganggu gitu ya, keharmonisan selama ini terganggu, entah itu dari mana asalnya. Jadi Tuhan memberikan kita situasi seperti ini. Nah, situasi seperti ini, pandemi ini kan membuat kita ingat ya, Tuhan membuat kita sadar, menyadarkan kita bahwa manusia itu ada batasnya ya. Manusia itu harus ingat selalu kepada Tuhan. Jadi saat pandemi ini kita kan diarahkan untuk cuci tangan ya, pakai masker, jaga jarak. Itu merupakan suatu gerakan ya supaya kita itu kembali ke dalam keharmonisan Tuhan. Gitu ya. Jadi ini merupakan bentuk upaya kita untuk kembali menyesuaikan dengan keharmonisan Tuhan. Jadi misalkan kalau musim dingin, kedinginan, terus kita kan pakai baju hangat, ya itu kan itu namanya harmonis. Kalau musim dingin kita malah nggak pakai baju, ya itu salah, itu melanggar hukum Tuhan. Kalau supaya nggak kekeringan, kita harus menanam pohon yang banyak, yang bisa menampung air. Itu suatu bentuk upaya untuk menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan itu kan berarti menuju ke dalam keharmonisan. Ya, jadi menurut perspektif agama Konghucu ya ini merupakan tanda ya dari Tuhan kalau kita harus berubah, kita harus memperbaiki diri, refleksi diri untuk kembali ke dalam keharmonisan itu. Kita harus tahu hukum-hukum Tuhan itu apa gitu ya. Kita harus selalu belajar ya, selalu memperhatikan. Kalau di dalam agama Konghucu kan ada bakti kepada Tuhan, kepada alam dan manusia, sesama manusia. Nah itu harus kita perhatikan lagi. Itu Tuhan itu maha pengasih menurut agama Konghucu ya, Tuhan itu maha pengasih. Jadi Tuhan itu tidak akan mencelakai manusia gitu ya. Cuman manusianya aja yang mungkin melanggar hukumnya yang sudah ditetapkan Tuhan itu ya. Jadi kita dalam menghadapi pandemi ini merupakan titik balik ya. Jadi kita refleksi gimana, apa yang salah, jadi kita perbaiki bersama-sama seperti itu mungkin. Mungkin itu perspektifnya dalam agama Konghucu ya. Mungkin nanti kalau ada yang nanya silakan di chat. Untuk Ibu Putu, apakah sudah join? Apakah sudah bisa sharing perspektifnya dalam agama Hindu? Ibu Putu? Kalau saya cari kok nggak kelihatan, Pak ya? Iya, saya sih, coba. Tadi terputus, Pak. Oh. Cuman kayaknya belum join lagi. Ya, kok belum ada kayak di sekarang ini belum ada. Ya, belum ada Pak, ini belum saya search itu nggak muncul.
Mungkin kita atau ke sesi apa pertanyaan atau gimana? Bisa. Sudah ada Mungkin dari ini baru tiga narasumber, tapi karena menunggu Ibu Putu dari agama Hindu, silakan adik-adik kalau ada yang mau tanya silakan bertanya ya. Menuliskan di chat saja, nanti kita pilih siapa yang bisa jawab sesuai bidangnya gitu mungkin ya. Sudah ada di chatbox, Pak. Atau kalau misalnya ini, mungkin boleh tanya langsung juga, nggak terlalu banyak kan. Yuk, silakan teman-teman mau tanya langsung boleh. Di sini mau ditulis di chat juga boleh. Itu ada yang tanya ke saya, ya nanti kita kumpulkan dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan ditujukan kepada siapa. Tadi di chat sudah ada ya Pak Lim ya? Ada, ini yang pertama pertanyaannya itu ke saya. Ya, oke, silakan Pak. Menyimpan deh. Tapi ini pertanyaannya ya coba saya jawab sedikit ya. Pertanyaannya apa Pak? Biar. Ini pertanyaannya secara umum ya. Ini maaf Pak, sepaham saya Gongsu itu lahir dari filsuf Cina terkenal yang namanya menjadi agama ini. Dan setahu saya itu adalah kumpulan moralitas dan ajaran kebajikan yang telah dikodekan oleh murid-murid Gongsu sendiri. Sehingga dengan demikian dari mana Gongsu mendapat konsep ketuhanan dan apakah bisa disebut agama? Ya, terima kasih. Ya, agama Gongsu itu perspektifnya banyak ya. Jadi kita bisa melihat mempelajari agama Gongsu dari perspektif filsafat ya, dari perspektif moralitas, dari perspektif tradisi gitu ya, dari perspektif agama itu tentu yang paling lengkap. Ada ilmu bisnis Gongsu namanya Rusang, yaitu perspektifnya bisnis, jadi moralitas lalu dikemas jadi ilmu bisnis. Terus ada tradisi, perspektif tradisi budaya, mungkin banyak yang mungkin beragama lain tapi melakukan ritual agama Gongsu itu juga ada. Jadi kalau kita ke kelenteng itu kan banyak orang di sana, belum tentu yang di situ agamanya Gongsu. Mungkin mereka sudah mendapat didikan dari orang tuanya lalu diwariskan gitu ya. Jadi mereka tetap melakukan ritual itu walaupun agamanya lain. Jadi perspektifnya ada macam-macam kalau Gongsu itu. Jadi mungkin penjelasannya singkat seperti itu. Kalau kita lihat dari perspektif agama ya kita bisa menjelaskan Tuhan itu konsepnya seperti ini gitu ya. Seperti di kelenteng itu kan ada altarnya Tuhan di depan. Itu konsepnya seperti ini. Itu bisa kita jelaskan. Gitu. Itu pertanyaannya umum. Terus ada yang kedua, apa yang membedakan agama Buddha dan Gongsu? Mungkin Bu Ida bisa jawab, Bu. Ya, wah ini kalau suruh membeda-bedakan ini, saya lebih suka melihat persamaan daripada perbedaan-perbedaan. Ya, jadi yang pasti setahu saya Konghucu dan Buddha itu menjadi satu keluarga yang harmoni dari awal ya.
Karena walaupun memang Konghucu itu diakui sebagai agama di istilahnya di terakhir ya, setelah 5 agama diakui, yang pasti dulu perkembangan masuknya agama Buddha itu dimulai dari tradisi orang-orang Tionghoa gitu ya, tradisinya orang Tionghoa dengan agama Buddha. Jadi agama Buddha itu masuk pertama kali itu melalui jalur-jalur di tempat-tempat ibadah yang notabene pada saat itu kelenteng. Ya, jadi perkembangannya memang melalui jalur-jalur seperti itu, melalui tradisi, melalui ajaran-ajaran bagaimana mereka menyiapkan altar, bagaimana mereka melihat satu keindahan dari tradisi tadi. Dan itu berkembang secara harmoni. Dan bagi kami yang di Buddhis, yang ada di kelenteng itu merupakan juga ajaran buat kami. Jadi kami mengakui adanya dewa-dewa yang ada di kelenteng, karena dewa-dewa yang ada di kelenteng termasuk di dalam 31 alam yang kami yakini kalau di Buddhis. Dan kemudian kami juga meyakini bahwa setiap altar di mana di situ ada persembahannya yang merupakan simbol-simbol, itu ada pemaknaannya, itu kami juga meyakini. Nah, jadi saya pribadi melihat bahwa sebenarnya kami nggak melihat adanya perbedaan, tapi kami melihat adanya banyak persamaan, dan setiap orang itu meyakini yang mana itu terserah pilihannya mereka ya, Tapi yang pasti di agama Konghucu, di agama Buddha itu juga mengajarkan yang namanya hukum-hukum sebab akibat, hukum keseimbangan tadi juga ada. Tapi yang pasti memang ada pendetilan-pendetilan yang ada di Konghucu, dan ada juga yang di agama Buddha ya. Jadi pendetilan-pendetilan itu mungkin nggak bisa kita bahas di forum yang besar seperti ini ya. Tentunya mungkin nanti bisa dikembalikan ke dosen yang masing-masing, sehingga itu akan menjadi satu diskusi yang lebih bagus gitu, lebih intens gitu ya. Dibahas nanti sampai jam 12 malam. Ya. Tapi semuanya tuh indah gitu ya. Semuanya indah. Kami semuanya keluarga begitu. Ya. Itu mungkin ya Pak ya. Pak Lim, saya ingatkan saja teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, dialog lintas agama kali ini topiknya kan sudah jelas, agama dan pandemi gitu kan. Jadi pandemi ini ditinjau dari sudut perspektif agama masing-masing, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan kebetulan Konghucu ya, kemarin Islam, Katolik gitu. Jadi ya pertanyaannya teman-teman harus seputar itu, hal-hal yang sifatnya praktis gitu. Jangan bertanya hal-hal yang sifatnya teologis yang itu memang tidak mungkin didiskusikan di sini. Gitu. Itu lebih di kelas. Pertanyaannya tadi yang muncul baru itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ini harus diluruskan. Sekarang gitu. lebih fokus ini. Silakan. Ini mungkin bertanya kepada dosen agama Kristen dan Buddha. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai Benjamin Ardiansyah. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai hukum karma yang berbicara mengenai sebab akibat. Apa yang membedakan hukum karma dengan hukum tabur tuai yang ada di Kristen? Terima kasih Bapak atau Ibu. Mungkin bisa dihubungkan dengan situasi atau penjelasan tadi. Pak Thomas atau Pak Teguh mungkin bisa bicara, menjelaskan kembali. Pak Teguh atau Pak Thomas? Pak Teguh. Saya? Oke, ya boleh, tidak apa-apa. Iya, saya sama seperti Bu Ida bahwa
di dalam sebuah dialog lintas agama menemukan common ground itu adalah hal yang menarik. Sementara perbedaannya itu cukup banyak dan bisa kita lihat gitu ya. Seperti yang di-highlight oleh salah seorang mahasiswa yang bertanya tentang ini, saya rasa memang ada banyak nilai-nilai luhur yang diartikulasikan secara berbeda-beda di berbagai macam agama, gitu ya. Kalau yang mungkin tidak persis sama, tetapi ya kurang lebih berbicara tentang prinsip luhur yang itu, gitu ya. Kalau di agama Buddha mungkin disebutnya hukum karma. Saya juga tidak mendalami agama Buddha, jadi saya tidak tahu persis. Tapi di agama Kristen seperti yang disebutkan tadi ada yang menyebutnya sebagai hukum tabur tuai, gitu ya. Demikian juga ada ya apa yang ditabur jadi tuai, gitu ya. Kalau orang berbuat baik ya dia mendapatkan kebaikan, berbuat kejahatan dia mendapatkan kejahatan. Demikian juga ada yang namanya ethics of reciprocity yang Yesus pernah bilang, apapun yang orang ingin apapun yang engkau ingin orang lakukan kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka, gitu kan ya. Seingat saya Nabi Konghucu juga pernah mengatakan prinsip yang serupa tentang hal ini. Jadi saya rasa tidak ada masalah dan mungkin tidak perlu mencari apa bedanya ini, harus ada perbedaan, tidak perlu mungkin ya. Yang terpenting adalah ternyata memang ada nilai-nilai luhur yang ada di setiap agama kita, diartikulasikan dengan berbeda, tetapi keluhurannya itu sama, gitu mungkin ya. Itu mungkin dari saya, Pak Lim. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin nih dari Bu Ida, karena ini pertanyaan ke Buddha, mungkin bisa ada yang mau ditambahkan. Ada yang mau dijelaskan lagi tentang hukum karma? Saya kira sama ya pandangannya seperti Pak Teguh tadi. Jadi memang setiap agama sebenarnya pasti memiliki istilahnya mungkin masing-masing, pendalamannya masing-masing tentunya pasti ada ya. Jadi saya rasa memang kalau ini yang topik-topik yang seperti ini pasti akan lebih menarik kalau Anda bahasnya di forum yang lebih spesifik gitu ya, supaya lebih enak, tanyanya juga lebih mendalam, lebih enak. Jadi seperti itu. Saya kira itu ya Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Lim, ini dari ditujukan ke saya, tapi saya rasa kemarin Pak Thomas menyampaikan jawaban yang cocok sekali dan bagus sekali seingat saya. Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa pandemi ini merupakan ujian dari Tuhan, bukan hukuman. Kalau begitu bagaimana cara kita menyikapi pandemi ini? Ini saya rasa pertanyaan yang sangat relevan dan mungkin Pak Thomas, Pak. Thomas, silakan Pak Thomas. Monggo, Pak. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Kalau ini ujian dari Tuhan, ya. Pandemi ini merupakan ujian dari Tuhan, bukan hukuman. Kalau begitu, bagaimana cara kita menyikapi pandemi ini? Ya, teman-teman, kalau dalam konteks iman Kristen, ujian, ya artinya kan begini. Dalam iman Kristen itu ada yang namanya cobaan kan, cobaan. Kalau itu cobaan dalam konteksnya iblis itu tujuannya untuk menghancurkan. Tapi itu dalam konteks Allah itu sebagai sarana untuk ujian iman. Nah, kalau itu ujian iman, motifnya kan berarti untuk kebaikan gitu. Ya, untuk kebaikan. Maka dalam konsep Kristen itu ya segala sesuatu itu terjadi atas izin Tuhan. Jadi termasuk pandemi ini juga atas izin Tuhan. Yang pertama itu diizinkan sebagai ujian. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 kan jelas bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya gitu. Jadi justru kita indikasi maka kita diuji, ya tentu kita harus menguatkan iman. Kalau itu memang merupakan ujian ya kita harus menguatkan iman karena tujuannya ujian itu supaya kita naik grade gitu. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 kan jelas barang siapa yang menang dalam percobaan itu dia akan menerima mahkota kehidupan. Ya, dia akan menerima mahkota kehidupan. Artinya ada
ada penghargaan dari Tuhan bagi orang yang menerima ujian itu. Tentu teman-teman, kalau ini ujian juga artinya juga menjadi koreksi diri masing-masing kan begitu. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, kita bisa menyikapi dengan 3 hal. Yang pertama adalah tingkatkan iman, jelas, ya. Perbanyak ibadah kan begitu, banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan begitu. Itu yang sikap yang pertama, makin mendekatkan dirilah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ya kita harus tingkatkan imunitas tubuh kita, karena memang kalau tubuh kita ini imunnya bagus, ya maka virus itu tidak akan bertahan dalam tubuh kita, artinya bisa dilemahkan gitu. Jadi maka penting juga menjaga kesehatan. Dalam konteks iman Kristen, menjaga kesehatan itu bagian dari iman. Karena kalau kita sehat, ya kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bekerja untuk kemuliaannya, begitu. Maka menjaga kesehatan itu sesuatu yang sangat penting dalam konteks iman Kristen. Kita tidak boleh menjadi orang yang sembrono, gitu ya. Lalu yang ketiga tentu kita harus taat kepada apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ya. Masa pandemi ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk bagaimana supaya bisa memutus mata rantai penyebaran COVID ini dengan melakukan protokol kesehatan. Makanya dianjurkan untuk stay at home, ya, bekerja dari rumah, kuliah dari rumah, ibadah dari rumah, gitu. Kalau harus terpaksa keluar rumah, ya pakai masker, pakai face shield, ya, atau social distancing, itu yang kita lakukan. Nah, dalam Alkitab, ketaatan itu juga bagian dari iman, karena Roma pasal 13, pemerintah itu berasal dari Tuhan, pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ya sebagai orang percaya kita harus mentaati pemerintah, apa yang dibijakan pemerintah. Apalagi kebijakan ini kan juga untuk kebaikan kita semua. Memang ada dalam Mazmur 91 itu janji Tuhan bagi orang yang berlindung kepadanya bahwa tidak akan tidak akan kena penyakit sampar, tidak akan walaupun 1000 orang rebah di sisimu, tapi kamu akan melihat saja, seperti itu. Nah, itu memang ada janji Tuhan seperti itu, tapi kita orang percaya tidak boleh lalu mencobai Tuhan. Wah, saya pasti selamat dong, kan dilindungi Tuhan. Lalu tidak hidup sesuai dengan protokol COVID, ya itu namanya cari mati. Dan yang seperti itu ya Tuhan tidak berkenan. Gitu. Saya rasa itu Pak Teguh jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dimas. Mungkin dari adik-adik ada yang bertanya lagi. Ini ada pertanyaan cuman tidak sesuai dengan tema kita, ya saya lompati aja tentang agama Buddha, ya. Mungkin ada pertanyaan yang jadi ketujuan kita di diskusi atau dialog lintas agama ini kita membahas itu bagaimana sih kita harus bersikap, ya. Jadi mungkin dari dialog ini kita akan dapat refleksi, ya, kita bisa membangun spiritualitas kita lebih kuat. Kalau spiritualitas kita kuat, nanti imun kita akan kuat juga. Kita akan bisa melawan COVID, ya. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan ke Bapak Ibu tentang masalah-masalah seputar pandemi yang kalian temukan, ya. Kira-kira apa solusinya? Mungkin Bapak Ibu di sini bisa memberikan masukan. Untuk Bu Putu belum ada, ya, belum masuk. Ya. Ibu itu kerannya terputus deh Pak. Sinyalnya mungkin kurang kuat di sana.
Teman-teman siapa yang mau bertanya, tanya yang sehubungan dengan topik ya. Jangan tanya yang di luar topik. Kalau tanya di luar topik, tanya di kelas. Ya, tanya di kelas. Kalau di luar topik nanti lama banget nanti sampai berhari-hari di sini terus. Ya, saya pertanyaan Steven ini tidak perlu dijawab ya. Tidak perlu dijawab di sini. Ya, itu saya lompat. Ya. Ini mahasiswa saya, FIK. Ada mahasiswa saya ya dari FIK, angkat jempolnya kalau ada. FIK, ada FIK. Kelas agama Kristen? Kristen. Kelas saya nggak ada ya. Wih, gimana ini? Ya Bapak, mungkin kita bisa ini Pak, kalau di sini belum ada pertanyaan, ya ada pertanyaan lagi. Ya. Kira-kira masih berhubungan nggak? Nah, ini ada nih, satu lagi nih Bu. Ya, ini ada John Sebastian. Oke. Ya, oke. Ya. Silakan Bu, Ya. dijawab. Beda. Ya sambil saya lihat pertanyaannya. Selamat sore, saya ingin bertanya ke saya maksudnya ya. Di masa pandemi ini pasti banyak sekali yang mengalami stres dan otomatis akan banyak terjadi kejahatan di masyarakat. Menurut perspektif agama Buddha, bagaimanakah cara terbaik untuk mendapatkan kedamaian? Ya. Nah, itu pertanyaan yang masuk. Ya, harusnya nanti tidak di saya saja ya. Semua agama pasti bisa menjawab bagaimana caranya menghadirkan kedamaian di tengah-tengah COVID. Ya, jadi dari perspektif agama Buddha, ya kita harus mengakui di awal-awal stres banget. Ya, benar stres banget. Tapi itulah sebenarnya kalau saya pribadi, saya sangat bersyukur karena ternyata di komunitas kami gitu ya, begitu melihat ada tanda-tanda kesetresan di umat ini, kami yang di organisasi ini mulai bergerak. Bergeraknya dalam cara apa? Bergeraknya adalah kita mencoba untuk mengedukasi para umat melalui media daring. Walaupun untuk di awal-awal media daring itu sangat ya kami mengedukasinya itu sangat melelahkan, apalagi kalau untuk golongan ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Jadi kami pada saat itu mentransfernya satu persatu, jadi per unit-unit organisasi pada saat itu. Dan di awal-awal kami pada saat itu sangat intensif sekali untuk bertemu dengan mereka di media daring. Jadi kita mengedukasi mereka, memberikan masukan-masukan bagaimana mengatasi baik itu secara fisik maupun secara mentally. Dan butuh proses, iya butuh proses. Dan memang sesuatu yang biasanya harusnya itu menjadi rutinitas, mereka bisa bertemu offline gitu ya, ternyata harus seperti itu memang membuat mereka benar-benar stres. Nah, jadi tapi dengan mereka sudah mulai mengenal media daring tadi, itu membuat sedikit hal-hal yang membuat mereka stres itu bisa tereliminir sedikit demi sedikit. Ya, melalui melalui ceramah-ceramah yang dibuat rutin, diskusi-diskusi yang dibuat rutin. Kemudian kami juga sempat melakukan kelas-kelas meditasi online gitu ya. Di awal-awal tidak terlalu banyak organisasi Buddhis yang melakukan, tapi ketika itu sudah mulai bergulir, sekarang bahkan sampai di puncaknya itu kemarin bisa kita malah seminggu itu isinya semuanya online terus sampai justru malah kebalikannya. Jadi setiap hari harus lihat layar gitu ya. Aktivitasnya banyak. Tapi itu jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Kemudian setelah itu pergeserannya setelah mereka sudah mulai bisa menata diri mereka sendiri, pergeseran yang kita lakukan pada saat itu kami mulai mencoba untuk bagaimana umat ini tetap attachment kepada orang-orang di sekitarnya tapi tetap dalam keadaan protokol kesehatan. Jadi kami mengupayakan orang-orang yang mampu untuk bisa berbagi, memberikan sumbangan dan itu bagus banget bahwa mereka akhirnya mulai merilis ketakutannya yang selama ini mereka benar-benar ketakutan yang tanpa pengetahuan. Sekarang ini mereka tetap ada ketakutan, tapi mereka lebih aware bagaimana caranya untuk menghandle ketakutannya mereka itu. Sehingga saya kira sih saat ini momennya bagus karena mereka sudah mulai
stabil, mereka sudah mulai bisa berbagi pada seseorang, bahkan ada beberapa yang sudah mulai berani untuk coming again gitu ya, walaupun memang kita sudah tetap di wihara itu kita batasi sedikit demi sedikit orang yang mungkin sembahyang, pelayanan keagamaan sudah mulai berjalan dengan tetap protokol kesehatan. Jadi artinya ini sebenarnya salah satu caranya untuk meningkatkan kedamaian juga ya. Jadi belajar dan berbagi bersama itu juga hal yang baik untuk kita bisa menciptakan sama-sama perdamaian di lingkungan kita maupun di lingkungan yang lebih luas. Saya kira itu penjelasan dari saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan ke Pak Thomas, Pak Teguh. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan tambahkan sedikit ya dalam perspektif iman Kristen ya. Tentu bagaimana sih supaya mendapatkan kedamaian di masa pandemi ini. Teman-teman, kuncinya satu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita diperbanyak ibadah, berdoa, membaca Alkitab, orang Kristen ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan gitu. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 28 memberikan undangan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan terjemahan lain, aku akan memberikan kesegaran kepadamu. Jadi jangan lari kemana-mana, ya. Larilah kepada Tuhan. Jangan lari ke hal-hal yang negatif, nggak akan pernah menemukan damai. Seperti pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pemazmur menjawab pertanyaan sendiri, pertolonganku ialah datang dari Tuhan. Jadi saya rasa itu teman-teman. Ya, karena memang pandemi ini sebuah fakta, ini sebuah realita, ini bukan hoax ya, ini fakta gitu. Ya, memang banyak orang yang stres. Angka KDRT meningkat, ya, angka kriminalitas meningkat. Karena dengan pandemi ini banyak orang yang di PHK. Bahkan angka perceraian pun meningkat sekarang. Ya, kemana lagi? Larilah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan supaya mendapatkan kedamaian. Jangan lari ke rokok, jangan lari ke narkoba, jangan lari ke alkohol. Nggak akan pernah bisa damai. Itu. Terima kasih tambahan saya. Ya, terima kasih Pak Thomas. Pak Teguh, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah saya sama dengan Pak Thomas. Ya, mungkin saya mau nambahin mungkin kalau dari perspektif Konghucu ya. Kalau di Konghucu itu kan ada yin dan yang, jadi ada filosofi yin yang. Jadi yin itu disimbolkan dengan gelap, yang itu dengan terang. Tapi kalau kita lihat simbolnya, kalau adik-adik lihat simbolnya itu kan lingkaran, terus di bagian gelap ada putihnya, terus di bagian terang ada hitamnya. Jadi intinya ya tidak ada yang sepenuhnya gelap, ya tidak ada yang sepenuhnya terang. Andaikan di masa pandemi ini kegelapan, ternyata kita masih punya suatu titik terang ya, mungkin ada suatu hikmah di sana yang kita nggak temukan waktu situasi normal ya. Jadi mungkin kita karena work from home kita bisa dekat dengan keluarga, ngumpul terus tiap hari sampai ya pagi 24 jam di rumah terus, ngumpul terus, nggak pergi-pergi. Yang dulu kita teman-teman lupa nggak dihubungi karena waktunya luang, kita jadi ingat, oh kita punya teman itu, teman ini gitu ya. Jadi ini mesti ada sisi positifnya ya. Jadi mungkin yang dulunya nggak suka cuci tangan, sekarang rajin cuci tangan ya. Itu sisi positif yang bisa menjadi penguat diri kita ya. Jadi Tuhan itu memberikan kita pandemi ini mungkin mesti ada hikmahnya gitu. Jadi kita harus menjalani
situasi ini dengan baik ya dengan menjalankan protokol kesehatan yang ada dan tetap semangat gitu ya secara mental maupun spiritual ya. Secara spiritualnya ya itu tadi seperti kata Pak Thomas, kita mendekatkan diri ke Tuhan ya, karena waktu kita tentu di rumah banyak, kita bisa punya banyak waktu untuk berdoa mungkin ya, kita bisa banyak waktu untuk belajar yang tadinya pergi-pergi ke mall sekarang nggak pernah ke mall mungkin ya, itu waktu-waktu itu mungkin bisa dimanfaatkan secara positif gitu ya. Jadi di dalam yin mesti ada yang ya, di dalam gelap mesti ada terang. Jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi itu mungkin konsep dari agama Konghucu yang mungkin bisa dijadikan wawasan ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi atau tidak? Silakan bertanya. Atau mungkin teman-teman juga boleh bertanya langsung ya. Oh, gimana? ini ada. Bisa bertanya langsung, tidak apa-apa. Angkat tangan gitu. Ya, silakan kalau mau bertanya langsung boleh. Angkat tangan silakan, lalu pakai siapkan mic-nya. Silakan langsung boleh. Jadi momen ini dimanfaatkan ya, mumpung kita ketemu gini. Nah ini kan sisi positif ya. Jadi kita bisa ketemu online gini, ya ini dimanfaatkan. Mungkin ada yang malam nggak bisa tidur. Dulu, Pak Lim. Gimana? Pak Lim, kita sepakati dulu kita berhenti jam berapa? Ya kira-kira jam berapa ini? Jam 5:30 selesai, karena kemarin kan ada yang muslim sholat gitu. Nah sekarang kita sepakat jam berapa kita selesai. Tapi kalau sudah ada pertanyaan ya ditutup saja. Ya, karena narasumbernya juga sedikit ya, mahasiswanya sedikit ya, juga. Butuh nggak ada. Butuh, coba saya lihat lagi. Butuh nggak ada. Ibu Putu. Permisi Pak, boleh saya bertanya Pak? Oh iya, silakan. Namanya siapa? Ya, saya Johan Pak, dari kelasnya Pak Teguh Pak. Oh ya, silakan. Iya, kan saat ini lagi tren ibadah online Pak ya, karena kan kondisi corona, ibadah online. Nah, untuk selanjutnya setelah barangkali corona sudah reda, gimana kira-kira maksudnya ibadah online ini nanti bakal ditiadakan atau tetap dilanjutkan Pak? Karena mungkin orang sudah terbiasa ya dengan simpelnya online dari rumah sudah kita semua beres gitu Pak. Gitu. Saya ingin minta pendapat dari semua sih. Makasih Pak. Oh, dari semua dosen ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ayo Pak Teguh. Pak Teguh dulu. Silakan. Pertanyaan tentang masa depan ini ya. Waduh, tentang masa depan ini pertanyaan yang sulit dijawab ini ya. Jadi yang begitu luar biasa dari agama adalah agama ini bukan agama-agama, itu bukan sebuah entitas yang statis gitu ya. Agama-agama ini dinamis, selalu berubah, selalu meresponi tantangan zaman gitu ya. Jadi kitab suci yang sama gitu ya, dari berapa 1000 tahun, 2000 tahun yang lalu sudah ini ya, mampu terus-menerus dipakai untuk meresponi zaman yang berbeda-beda. Jadi ya saya rasa
siapa yang pernah menduga bahwa ya akan terjadi pandemi seperti ini tahun 2020? Bagaimana kemudian kita harus belajar untuk kuliah online seperti ini, ibadah online seperti ini. Saya rasa nanti ya tentu akan ada ketika pandemi sudah berlalu ya tentu akan ada adaptasi kembali. Mungkin ada orang-orang yang dengan penuh semangat kembali datang beribadah, pengen banget berjumpa dengan teman-temannya gitu ya. Ada juga yang kemudian menjadi aduh sudah terlalu nyaman ibadah di rumah sudah gitu ya. Cari yang bisa online aja gitu mungkin. Ada juga mungkin begitu. Dan saya pribadi tidak bisa memprediksi gitu ya, apa yang akan terjadi, tapi yang pasti adaptasi kembali ke kehidupan offline ini akan membutuhkan waktu juga, ya saya mau bilang ya mungkin akan kelihatan gitu ya siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang sebenarnya tidak terlalu serius. Kalau ada alternatif yang lebih mudah ya sudah gitu ya. Dan saya nggak tahu bagaimana gereja akan menyikapinya. Mungkin online akan bisa menjangkau lebih luas sebenarnya ya. Tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Jadi bisa lebih jauh menjangkau. Tapi juga kehilangan ini ya, suasana kedekatan, kehangatan yang tidak bisa disampaikan lewat ini. Jadi ya kita lihat saja. Saya rasa ya akan ada banyak proses adaptasi kembali ya, kita lihat saja bagaimana terjadinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Teguh. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen lain, Pak Thomas atau mungkin sama dengan Pak Teguh atau ada tambahan? Gimana? Ayo monggo duluan Pak. Duluan Pak Thomas. Ya, sedikit tambahan ya. Sebelum ada pandemi ini sebetulnya dalam kalangan orang Kristen itu sudah ada namanya gereja maya. Itu ibadah lewat streaming. Ya. Bahkan memang ada gereja, ada organisasi gerejanya itu. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara ibadah itu kan tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tidak sekedar berdoa, tidak sekedar memuji gitu ya. Itu memang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Tapi ibadah itu juga ada unsur namanya fellowship. Ya. Fellowship itu yang tidak bisa digantikan dengan cara online gitu. Nggak bisa digantikan. Nah, itulah ibadah gitu. Nah, yang kita lakukan sekarang di masa pandemi ini kan sebenarnya satu solusi. Karena kita tidak boleh melakukan kegiatan bersama-sama. Harus ada pembatasan kan. Itulah sebabnya harus melakukan ibadah dari rumah. Nah, ya kita puji syukur karena ada teknologi yang bisa menggantikan ibadah yang biasanya kita lakukan di gereja itu dengan cara ibadah streaming ya, atau online gitu. Tapi ini sifatnya hanya solusi sementara. Tentu nanti kalau pandemi memang sudah selesai, Indonesia sudah sembuh dari virus corona, ya tentu ibadah harus kembali seperti biasa. Ibadah di gereja, di tempat ibadah kita masing-masing lah, ya, di wihara, di pura, nah gitu, di kelenteng, ya, memang itulah hakikatnya ibadah datang, ya, kepada Tuhan kan seperti itu. Jadi ya saya harap nanti teman-teman kalau sudah selesai pandemi lalu jangan keenakan ibadah dari rumah gitu. Tentu gereja-gereja juga tidak akan lagi menyelenggarakan ibadah online, saya pikir begitu. Kecuali mungkin kasus-kasus tertentu ya, yang sifatnya memang mendesak, sifatnya memang ya tidak bisa digantikan untuk ibadah langsung seperti itu. Iya, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Thomas. Mungkin Bu Ida mau menambahkan. Ya, sebagai tambahan. Siapa tadi? Pertanyaan dari mana tadi? Jason ya? Siapa tadi? Dari John Wijaya. Dari John ya? Saya Bu, Johan Wijaya. Johan. Johan. Ya. Johan,
apa yang kau pikirkan itu sebenarnya saya juga terpikirkan loh, Johan. Saya melihat animonya memang bakalan seperti itu gitu ya. Bahwa saya sempat terpikir gitu ya, nanti kalau pandemi ini berlalu, sepertinya kita punya PR yang baru, yaitu bagaimana meningkatkan kembalinya umat lagi ke tempat ibadah yang real gitu ya. Karena memang kondisi ini bisa membuat kita merasa ya udahlah, udah kayak gini memang nyaman gitu, bahkan bisa beribadah bisa sambil ditinggal jalan-jalan gitu ya. Mendengarkan ceramah sambil jalan-jalan tuh masih bisa gitu. Nah, tapi saya yakin bahwa yang tadi seperti dikatakan oleh Pak Teguh, pasti yang namanya kondisi ini pasti berlangsungnya akan kembali dinamis gitu ya. Jadi artinya nanti ada satu upaya-upaya bagaimana meningkatkan kembali gereja-gereja dengan cara offline, tapi juga kita tidak akan terbantahkan yang namanya online itu juga akan menjadi satu kebutuhan yang nantinya juga menjadi tantangan kan, tetap menjadi tantangan untuk yang masa depan karena tetap ada plus minusnya untuk hal itu. Jadi ini menjadi PR kita bersama-sama, apalagi kalau Anda semua juga bergerak di organisasi ya untuk meningkatkan bagaimana nanti ke depannya ini apa yang kita harus pikirkan. Selama ini kan kita mikirkannya gimana sih caranya pandemi ini berlalu ya. Nah, ini sekarang kita mulai pikirkan nih, gimana caranya menghadapi setelah pandemi ini. Itu PR kita harusnya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida ya. Kalau menurut saya ya mungkin dari perspektif Kongsu ya dari pengalaman saya ya, beda rasanya kalau kita ibadah langsung ya di kelenteng ya, di Lidang. Kalau Gongsu kan Lidang atau kelenteng, sama dengan dibanding dengan yang di online ya. Kalau online ya kita mendengar gitu aja, tapi kan kita nggak menghadap altar, kan di kelenteng kan ada altarnya. Saya sudah lama nggak ke kelenteng, jadi saya ngikuti online terus kebetulan. Baru hari Selasa kemarin saya harus ke kelenteng karena ada tamu di sana. Nah, ketika saya menghadap altar itu saya baru terasa, oh saya kehilangan ini. Jadi yang selama ini online itu tidak terasa ini. Ya itu mungkin kedepannya ya mungkin online ini bisa diteruskan tapi bukan untuk ibadah yang butuh kesakralan gitu ya. Mungkin kalau sekedar ceramah-ceramah gitu ya untuk menambah pengetahuan, terus ada kayak sekolah-sekolah tambahan, sekolah minggu online gitu ya. Kalau di Gongsu kebetulan ada sekolah minggu online itu yang ikuti seluruh Indonesia, jadi lebih seru dibandingkan dengan sekolah minggu biasa kan yang ikuti seluruh Indonesia gitu. Jadi saya kenal yang dulu nggak kenal, saya tahu gitu. Ya itu mungkin ada sisi positif ya di dalam saat ini gitu mungkin. Ya yang mungkin bisa kita jadikan hikmah yang positif. Begitu Johan, sudah puas dengan jawabannya? Puas Pak, makasih Bapak Ibu. Ya sama-sama. Makasih. Mungkin gimana Pak, ini satu pertanyaan lagi atau bagaimana? Mau berapa pertanyaan lagi? Atau sudah cukup atau mau ada satu lagi atau gimana? Apakah adik-adik ada yang mau bertanya lagi? Kalau mungkin ada yang mau bertanya, kita kasih satu kesempatan gitu ya. Nanti silakan bertanya, boleh langsung ngomong, nggak usah chat. Kalau mau chat silakan, mau ngomong silakan. Mungkin dari pertanyaan adik-adik ini nanti kita juga belajar ya. Jadi kita semua bisa belajar dari pertanyaan, bisa sama-sama belajar.
kira-kira punya problem apa, punya terpikiran yang apa, silakan ditanyakan. Oh, ini ada yang mau bertanya tapi melenceng dari materi. Ya, kalau melenceng ya tidak usah lah. Ya, jangan melenceng, nanti jangan. harus fokus, jangan melenceng. Silakan yang pertanyaannya yang lebih fokus. Kalau tidak ada, bagaimana kita tutup? Cukup? Oh ya. Ya, mungkin sampai di sini diskusi kita hari ini karena sudah nggak ada pertanyaan. Jadi dari yang kita dialogkan ini, ya mungkin ini akan jadi bekal wawasan kita, ya seperti yang tadi saya katakan berulang-ulang untuk menguatkan iman kita masing-masing. Jadi kita bisa belajar dari teman-teman yang beda agama mungkin, tapi menguatkan iman kita, yaitu untuk saling sharing, saling dialog. Mungkin kita tutup ya dengan doa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, dosen, dan adik-adik semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih.